kita akan berkenalan terlebih dahulu itu ya untuk dua teman baru yang ada. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai, saya akan memulai dengan kita masuk dalam pujian gitu ya. Kita akan mulai masuk dalam pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus.
Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan.
Satu lagi ya Bapak Ibu ya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Oke, puji Tuhan. Saya minta tolong Pak Melki bisa pimpin kita dalam doa pembuka, Pak. Ya, baik kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu buat kasih dan setiamu Tuhan, buat rahmatmu yang besar Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Dan saat ini kami mau memulai dengan perkuliahan kami di saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dosen kami, itu Bapak Yohan Dinata, agar boleh mempelajari kami untuk kami dapat mengerti bagaimana eh, kami menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Melki. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan kita bisa kumpul kembali untuk kita belajar bersama-sama di sore hari ini. Ya, jadi kita ada di mata kuliah konseling pastoral yang kedua. Dan konseling pastoral ini eh, bukan eh, teoritis, tapi ini adalah praktika gitu ya, di mana saya percaya setiap kita sudah melakukannya. Makanya di sini apa yang kita eh, ketahui biar kita sharingkan gitu ya, agar kita semua bisa eh, saling berbagi gitu ya. Saya percaya di sini ada dari berbagai macam denominasi ya dan latar belakang yang pelayanan yang sudah cukup lama melalang buana. Nah, sebelum saya mulai ada teman baru kita Pak Agustinus dan Pak Muksin. Nanti kita akan berkenalan dan sebelum Pak Agustinus dan Pak Muksin berkenalan biar saya mendahului untuk berkenalan ya. Sekali lagi untuk yang baru perkenalkan nama saya Yohan Dinata seperti yang di layar dan eh, saya sudah menikah dengan dianugerahi dengan satu putri. Sekarang duduk di bangku SMA kelas 1, baru naik SMA. Dan saya melayani di Gereja Betel Indonesia sebagai pendeta muda di situ. Dan pelayanan saya adalah di eh, bidang kategorial untuk dari sekolah minggu sampai ke dewasa muda itu di bawah pelayanan saya semuanya. Karena saya melayani anak-anak muda, generasi muda, karena itu saya memutuskan untuk bukan saja saya belajar pastoral, ya saya ada S1 pastoralnya juga, tapi saya menyeburkan diri saya ke pendidikan. Karena itu saya konsentrasi S2 saya adalah di pendidikan. Jadi saya ada S1 pastoral ada, S1 pastoral saya ambil di STT Battle, Petamburan, dan S1 pendidikan saya ambil di STT IKAT, S2 pendidikan saya ambil di STT IKAT, gitu ya. Belum kepikiran buat ngambil S2 teologianya ini, ya. Sekalipun diambil biar samaan di Petamburan juga mungkin ya. Atau konsentrasi pendidikannya ditambahin lagi untuk S3-nya belum tahu juga gitu ya. Kita doakan bersama-sama. Dan aktivitas saya setiap hari adalah saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMA. Ya, jadi bukan berarti eh, saya apa tiba-tiba bisa langsung mengajar, tapi itu semua karena saya sudah memulai pelayanan membantu sekolah-sekolah gitu ya. Makanya saya dikenal di lingkungan di mana saya mengajar saat ini bukan saja sebagai guru, tapi saya sebagai pembina kerohanian. Baik dari SD, jadi dari yang terkecil adalah SD, SMP, dan SMA. Ya, dan untuk di gereja, karena saya konsentrasinya di pelayanan kategorial seperti ini,
Karena itu event atau momen yang saya buat adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan anak SD, anak SMP, dan SMA gitu ya. Karena itu setiap tahun itu menjadi program unggulan kami, ya program kami. Kalau GKDI itu kan lebih ke pasangan yang saya tahu, ya. Kalau kami lebih ke anak-anak SMP dari SD malah SD, SMP, SMA. Itu ya, itu perkenalannya dan saya tinggal di BSD, ya. Saya mengajar di Jakarta Selatan, daerah Pejaten, dan saya melayani gerejanya juga di daerah Pejaten. Gitu, ya. Jadi seperti itu aja perkenalan saya. Karena itu Pak Agus dan Pak Muksin silahkan siapa yang mau duluan untuk berkenalan. Ya, bagus. Senior saya dulu, Pak Oh Muksin. senior, oke siap. Silahkan Bapak senior yang terhormat. Oke, oke. Ya, nama saya Muksin. Saya tinggal di daerah Jelambar, di daerah Kafling Polri. Ya, dari muda terlibat pelayanan. Saya ini dulu sebelum jadi Kristen, saya ini punya latar belakang, eh, punya ilmu dulu, punya ilmu hitam. Jadi apa nama istilahnya? Belajar belajar ilmu lah. Waktu masih muda kan, jadi belajar ilmu kebal, ilmu macam-macam lah namanya orang muda. Tapi Tuhan luar biasa, 93 ditemukan jemaat, kebetulan waktu itu ada di GKDI. Nah itulah turning point hidup saya. Saya lepaskan semua cara hidup saya lama, saya mengabdi, ya. Nah sekarang saya sudah sekitar 32 tahun di GKDI, pelayanan juga dari muda sampai punya anak dua sekarang. Jadi saya juga apa saya 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 dituakan karena memang sudah tua, ya karena usianya tua jadi maka dituakan. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa. Berarti full timer sekarang Pak ya? Ya, full timer. Kalau kita suami istri juga full timer juga sama-sama. Ada pegang pengembalaan Pak? Ya itu dari kita kita pegang ministry. Saya sharing sama ini sama Iwan sama Agus juga sharing. Jadi Oh, saya di Jakarta Utara, Bapak Iwan di Timur, di Jakarta Barat. oke. Ini pelan-pelan mau diserahkan ke Pak Iwan soalnya. Yang muda-muda lah kita suruh maju. Oh gitu ya. Iya, iya. Iya. Nanti kalau Oke. diserahkan ke Pak Iwan, Pak Muksin mau kerjain apa Pak jadinya Pak? Jadi ini lah, jadi penasihat saja lah. Luar biasa, luar Tapi nggak biasa. kembali lagi ke yang lama kan Pak Muksin? Jangan. Nggak boleh yang lama lagi. Yang lama sudah ditinggalkan. Iya, 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 iya. Tapi asli Jakarta ya Pak Muksin ya? Saya asli Pontianak. Saya asli orang Singkawang. Oh, Tapi kecil 9 tahun sudah pindah Jakarta. oh berarti latihan ilmunya di Pontianak lah ya? Waktu saya di Jakarta justru. Karena Oh, Pontianak cuma 9 tahun. Nah, istri oh, saya itu salah satu orang yang dikirim misi dari Singapura ke Jakarta. Jadi GKDI itu salah satu ya satu yang tim yang datang tuh ya itu istri saya. waduh. Nah, Berarti istrinya dari Singapura ya? ya, tapi orang Surabaya. Karena waktu dia Orang kuliah di sana, Surabaya dikirim dari Singapura. iya, Iya, ya. Berarti begitulah. Chinese, Jawa, dan Kalimantan gitu lah ya. Betul, 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 Pak. Itu Betul, Pak. itu bahasanya gimana itu ya? Bahasa Chinese Jawa dengan bahasa Kalimantan. Kalimantan, Beda, Teochew gitu beda. kan? Ya. Aku HK, Oh, Hakka ya, HK. lain lagi Iya, ya. lain lagi, lain lagi. Lain lagi ya. Iya, iya, iya. Ya, Ya, puji Tuhan ya, ya. Thank you. luar biasa. Nah, berarti dulu latihan ilmu hitamnya kungfu gitu lah ya. Magic, lebih ke magic. Waduh, lebih ke magic. Ini lebih ngeri lagi nih. Jadi dulu dulu itu saya misalnya dibacok nggak mempan, bisa pukul Waduh. orang dari jauh tanpa sentuh, makan kaca, Iya, 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 iya. goreng goreng pakai tangan. Nah, Debus lah itulah. ya, Pak. Debus lah ya. Nah, kurang lebih begitulah, kurang lebih Debus begitulah. lah ya. Ya, Iya, 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 ya, iya. Puji Tuhan. Iya, iya. ya, itulah Wow, Tuhan ini pasti baik. pengalamannya luar biasa nih. Ini kayak Pak Pet
berarti lebih banyak ke okultisme nanti, kalau pelayanan nih Pak ya. Enggak juga, saya enggak terlalu suka sebetulnya. Tapi kadang-kadang Oh, jemaah itu kalau ada apa-apa carinya saya. oh iya Cuman iya. saya juga enggak pingin orang tahu. Saya saya lebih saya lebih pingin orang kenal saya sebagai hamba Tuhan kan daripada yang lain. Siap 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 siap. Ya Pak ya Yohan, ya. ini rencana ilmunya mau diturunin juga ke saya nanti, Pak. Ah, Enggak, luar bercanda biasa aja. ya. Lumayan lah bisa goreng-goreng tanpa potong gitu ya. Kalau bisa mengubah daun jadi uang, ya ubahlah daun jadi uang. Ya begitulah. Oke, puji Tuhan, Pak Muksin luar biasa. Ya. Tapi sini ini base-nya semua di Kuningan semua lah ya, Ya, karena kalau kita di pusat kita di Kuningan. di Kuningan. Oke, Ya. siap. Kalau Pak Agus enggak, Pak Agus di Oh ya, Depok. Depok. Ya, Depok. Ya, ya. ya. Silakan Pak Agus. Iya, Pak. Makasih banyak. Agustinus. Agustinus ini biasanya dari Katolik dulunya nih, Agustinus. Iya, tapi nggak tahu Pak, orang tua saya kasih nama Agustinus. Oh, Terus adik saya namanya Monica, jadi itu mama saya harusnya kan, Monica. Iya, saya jadi minder Pak, waktu Pak Muksin udah mengenalkan latar belakangnya sebenarnya. Saya juga ada ilmu Pak, ilmu kudu tapi kudu waduh. makan, kudu Iya, 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 belajar iya. gitu. Iya. Iya, iya, iya. Jadi saya bersyukur sore ini bisa bergabung dalam perkuliahan dan kenal sama saudara-saudara sepelayanan dan seperkuliahan. Nama saya Agustinus. Saya sebenarnya sembunyikan belakangnya Pak Prabowo supaya nggak dikait-kaitkan sama yang di atas. Jadi saya lahir di Banten, lahir besar di Banten, terus ke Jakarta dan ya dalam kemudahan saya bersyukur ditangkap ya sama Tuhan waktu itu dan kasih kesempatan untuk ikut misi ke Irian Jaya waktu itu 98. Hmm. Hmm. Tahun 98 saya ikut ke Irian Jaya mulai waktu itu jemaat di Jayapura, Kota Jayapura. Dan nggak pulang-pulang sampai tahun 2022 kemarin. Jadi saya ketemu istri saya di Jayapura, anak-anak saya lahir di sana, anak kami 3 orang, yang satu sekarang sedang selesaikan skripsinya di Malang, yang kedua juga di Malang sedang magang, kuliah di universitas yang sama, dan yang ketiga, anak yang ketiga sedang naik kelas 3 SMA, sama-sama kami di Depok. Gitu. Jadi tahun 2022 kami dipindah tugas ke jemaat GKDI di Depok. Jadi baru Hmm. 3 tahun kami di Depok, sekarang ini tinggal di daerah Grand Depok City. Gitu. Hmm. Jadi tugas dan pelayanan kami, saya full time di apa, melayani jemaat di Depok dari mulai anak sekolah minggu sampai kami sebutnya pria ilahi sama wanita Allah, Pak, yang paling apa, paling usia emas seperti itu. Jadi kami bersyukur bagian dari Depok sendiri bagian dari jemaat di Jabodetabek Dung, jadi sekitar apa, sekitar Jakarta dan 3 tahun terakhir kami melayani di sana. Seperti itu, Pak. Oke, puji Tuhan. Berarti Pak Agus yang di Depok ya, nggak nggak pernah ditugaskan ke Jakarta lah ya. Kadang Di, kalau ada meeting sekali-sekali ke sana, Pak. oh gitu ya. Oke, ini berarti bapak-bapak ini baru pulang dari Bali semua ini ya. Betul, betul, Oh, Pak. luar Iya, Pak. biasa. Wah, Pak Johan mengikuti juga nih ya. Kalau GKTI saya ikutin terus, saya liatin terus gitu ya. Aduh. Sejauh mana itu kan. Iya, 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 Pak. Ya, ya, puji Tuhan. Terima kasih. Senang berkenalan dengan para senior ini ya, gitu Ya, ya. Jadi bukan saja senior dari segi usia, tapi juga dari segi pengalaman gitu ya. Saya eh, masih sangat muda di sini gitu ya, dan kurang lebih saya melayani itu mulai ikut pelayanan sih dari SMA gitu ya, tapi wah, dipercayakan untuk eh, di di Gereja Betel Indonesia itu kurang lebih
berapa tahun ya? Ada ya 20 tahunan baru ya. Hmm. Gitu ya. Saya umur umur 30 saya baru ditabiskan jadi pendeta pembantu. Ya, umur 40 40-an saya ditabiskan menjadi pendeta muda di GBI. Ya, saya nggak tahu kalau di GKDI pakai j- jabatan pastoralnya apa tuh? Ada ada pendeta pembantu atau semua pendeta? Kita semua Ya pendeta, juga. Pak. Semua pendeta lah ya, Ya, nggak ada itunya ya, nggak ada jenjangnya ya. ya. Ya, ya. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur kita bisa berkenalan gitu ya. Dan saya lebih bersyukur lagi dan menghormati bapak-bapak yang sudah senior ini masih mau belajar bersama-sama. Saya nggak tahu siapa yang ngeracunin ini ya. Yang saya tahu pasti yang ngeracunin yang udah lulus kemarin gitu ya. Teman-temannya di Kuningan itu yang ngeracunin ya. Yang dari Bogor gitu ya. Yang dari Balige itu mungkin yang ngeracunin lo ya. Dua orang itu yang saya tahu sih gitu ya. Sehingga Pak Iwan bisa duduk ke di kita dari minggu kemarin dan minggu ini lebih surprise lagi ya. Ada dua pejabat di Depok dan di Kuningan bisa hadir juga luar biasa ini ya. Puji Tuhan ya. Mana nih Pak Ketua kita Pak Heri? Mungkin minder dia. Ada Pak Muksin dengan Pak Agustinus dia minder jadinya gitu ya. Karena karena yang bersama dengan dia kan Pak Franz gitu ya di Bali G ya jadinya dia mungkin minder dari situ. Oke, puji Tuhan ya. Yang senior di sini sebenarnya ada Pak Petrus, tapi Pak Petrus hari ini dia nggak hadir. Ya, Pak Petrus itu juga senior, dia pelayanan di Papua gitu ya. Pengalamannya saat sharing juga sudah cukup banyak gitu ya. Yang kedua, yang senior di sini juga Pak Olmen, Rumah Horbo. Nah, ini juga senior di gereja HKBP gitu ya. Jadi ini salah satu sintua di sana ya yang mengatur pendeta-pendeta. Pak Pendeta di sini, Pak Pendeta pindah, Pak Pendeta sini, Pak Pendeta pindah gitu. Pak Olmen ini ya. Jadi ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama gitu ya. Oke, itu aja. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, eh, saya ingin mengingatkan untuk tugas kita. Tadi di grup Pak Heri sudah men-share akan tugas yang ada. Grupnya juga sudah dibuatkan gitu ya. Sebentar saya sharingkan. Saya ya ini untuk tugas kelompoknya. Nah, ya. Nah, untuk yang di grup saya nggak tahu Pak Muksin dengan Pak Agustinus sudah masukkah di grup? Saya juga nggak tahu gitu ya. Eh, Sudah Pak, sudah Pak dimasukin Pak sama sudah Ya, Pak Iwan Bapak ya. Frans. Oh ya, ya. puji Tuhan ya. Jadi eh, saya berharap seperti itu sudah dimasukin karena tugas kelompok ini akan dipresentasikan oleh Bapak Ibu di kelompok Bapak Ibu di 2 minggu terakhir sebelum mengakhiri. Jadi ini pertemuan kita yang keempat ya dan pertemuan kalau minggu depan sudah ada yang bisa mempresentasikan, minggu depan sudah boleh mempresentasikan. Jadi saya di akhir nanti tinggal konklusi aja penutupan gitu ya untuk merangkum semua apa pun yang sudah kita pelajari. Nah, Bapak Ibu kan dibagi 4 kelompok gitu ya. Awalnya saya ingin menggabungkan kelompok 1 dan kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 4, tapi Pak Heri mengusulkan tadi siang kepada saya untuk kelompoknya tetap 4 saja yang berpresentasi. Awalnya cuma 2, tapi sekarang Pak Heri mengusulkan 4 dan dibagilah sesuai dengan yang Pak Heri share di situ, gitu ya. Bahwa kelompok 1 akan berbicara soal membahas tentang eh, model kepribadian sanguin dan melankolis dan campuran. 3. Pak, campurannya apa? Campuran dari sanguin dan melankolis, gitu ya. Nah, yang kelompok 3
membahas model kepribadian kolerik dan pragmatik dan campuran-campuran dari kolerik dan pragmatik gitu ya. Jadi membahas itu di dalam eh, eh, ilmu konseling yang ada gitu ya untuk kita menghadapi orang-orang yang memiliki model seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang di kelompok 2 dan di kelompok 4 ini lebih kepada kasusnya. Kemarin saya sudah memberi contoh kasus orang yang eh, salah melihat gambar dirinya gitu loh ya dari bentuk tubuh gendut gitu ya. Mungkin dari eh, apa orang yang mengalami ke- gagal bicara misalnya gagap gitu loh ya itu juga membuat apa orang itu menjadi minder gitu loh ya. Nah, ini perlu kita bantu untuk dia bisa menyelesaikan gitu ya dan kalau Bapak Ibu bisa melihat kasus-kasus yang ada di internet bebas apa aja gitu ya untuk kita bisa membantu menyelesaikan persoalan mereka. Jadi kalau kelompok 2 dan kelompok 4 lebih kepada kasusnya ya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memilih kasus apapun yang Bapak Ibu akan sharingkan kepada kita semua di tempat ini. Kasus di dalam keluarga juga boleh. Ya, kasus di dalam pelayanan juga boleh kalau memang ada itu di pelayanan untuk jadi pembelajaran kita semua ya karena kita sebagai hamba-hamba Tuhan kan juga tidak bisa eh, berpikiran bahwa kita bebas dari segala-galanya gitu ya bahwa kita juga butuh teman-teman yang eh, kita berbicara kita ngobrol dalam setiap persoalan eh, tantangan yang sedang kita hadapi karena kita bukan Superman ya tapi kita mau melayani dengan baik gitu ya. Ini untuk tugas kelompok ya. Minggu depan kalau ada yang sudah selesai bisa men-sharingkan memulai men-sharingkan Pak Petrus tadi sudah kirimkan ke saya kalau misalnya oleh kelompoknya akan dipakai silahkan ya. Dan Pak Petrus juga sudah memberikan tugas pengalaman pribadinya. Pak Petrus sudah melengkapi. Nah, yang kedua, untuk tugas yang kedua adalah untuk kita melaporkan praktik konseling kita. Ya, ini dikumpulkan di akhir Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini tidak dipresentasikan tapi dikumpulkan saja, gitu ya. Dikumpulkan saja. Apa isinya? Ya, ini seperti biasa nama, kelas, NIM. Kalau yang belum muncul dikosongkan saja nggak apa-apa. Terus identitas nama orang yang berkonseling dengan kita. Siapa namanya, laki-laki atau perempuan, statusnya menikah atau anak muda, ya. Terus pekerjaannya apa? Kalau misalnya ada, bisa umurnya berapa, tanggal prakteknya, masalahnya apa, penyebabnya apa, terus usulan solusinya apa gitu ya, percakapan, penutupan. Saya kayaknya ada contohnya deh. Saya waktu itu pernah sebentar. Saya pernah sharingkan contohnya. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Seharusnya sih ada ya. Oh, ini bukan, ini Pak itu punya. Saya ada contohnya. Sebentar. Contoh yang pernah saya buat. Hmm, ada ya. Nggak ada. Ya, nggak tahu deh hilang kemana. Ya, jadi itu Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan ya, puji Tuhan kalau ada kelompok yang sudah nanti minggu depan kita sudah bisa mendengar eh, materi yang akan disampaikan gitu ya. Itu ada pertanyaan sebelumnya sebelum saya lanjutkan untuk materi kita. Halo Pak Heri. Iya Pak, selamat sore Oh, Pak. Sore, sore. puji Tuhan. Saya ngelihat Pak Heri nervous saya hilang ini ya karena ada Pak Ketua kelas. Jadi
Saya ngeliat ketua kelas itu, aduh damai gitu kayaknya saya, karena udah 3 hari ini saya tidak 3 kali pertemuan saya nggak pernah lihat ke ketua kelas, jadi saya bingung gitu loh mau ngapain gitu ya, saya serba salah gitu kan. Aman Pak, aman Pak. Itu kok Pak Iwan layarnya bisa jempol-jempol gitu ya? Gimana caranya itu? Pak Olmen, tolong belajar Pak Olmen. Itu Pak Iwan bisa jempol-jempol gitu loh Pak Olmen. Ada jempolnya Oh, saya susah emoticon Pak, ini, ininya nggak emoticon ketemu. Pak dengan efek. Di Oh, pakai. reaksi itu ya. Loh, Oh, iya iya iya. Hebat itu ya. Semua karena apa? Zoom kita udah AI ini ya, jadi bisa bisa lebih variatif ya. Sayanya aja yang gak bisa variatif. Oh, kalau jempolnya Pak Olmen kan cuma di ujung doang Bisa zaman bisa dulu Pak. itu. Untung Pak Melki ngasih tahu. Bukan, itu cuma satu. Kalau Pak Iwan bisa banyak begitunya. Sebanyak dia. Oke ya. Jadi terima kasih Pak Heri yang sudah merumuskan untuk tugas kelompok gitu ya. Jadi tinggal kita jalankan saja gitu ya. Pak Petrus sudah mengirimkan ke saya. Pak Petrus, mohon maaf, Pak Petrus mungkin bisa mengkomunikasikan dengan grupnya yang sudah dibuat tadi, Pak. Jadi grupnya sepertinya berubah, Pak. Pak Petrus ya. Nah, kalau mereka merasa em, apa namanya presentasi dari Pak Petrus sudah cukup, ya itu aja yang disajikan dalam bentuk PPT ya, Pak ya. Nanti siapalah yang suruh buat di grup itu PPT-nya, Pak. Gitu ya. Karena Pak Petrus sudah terlebih dahulu membuat Bapak Ibu Saudara. Ya, Pak Petrus sangat bersemangat di mata kuliah eh, konseling pastoral ini. Ya, di mana Pak Petrus juga menyumbangkan banyak cerita, pengalaman, ya, khususnya di tanah Papua, gitu ya. Dan saya percaya juga mungkin Pak Agustinus, Pak Muksin, Pak Iwan, gitu ya, ada pengalaman di. Saya nggak tahu kalau di Kalimantan tuh Dayak ya, kalau kebanyakan tuh Pak ya. Dayak kan juga banyak ilmu-ilmunya tuh, Ya, Dayak banyak. Satu. Pak, gitu ya ya. saya tanya Pak Yohan. Kan saya baru ikut yang kedua kali nih, Siap, ya kan? Ini kan ada tugas, saya perlu terlibat dulu atau gimana? langsung aja terlibat Pak. Langsung aja ya. Oke, oke. Langsung aja gas. Karena kan belum dapat apanya, belum dapat punya gambarannya gimana, belum tahu ya. Nggak apa-apa Pak, diikutin Bahan-bahannya aja Pak. ikut aja ya. Diikutin aja Pak. Jadi Ya, Pak Yohan, kayak tadi kan ya, grup, kemudian saya di grup 4, 24, berarti 24 itu kita gabung sama-sama, diskusi nggak, sama-sama nggak, nggak. gitu. Nggak. Di grup sendiri Bapak. Oh, grup Awalnya saya mau masing-masing. gabung, tapi ada masukan dari Pak Heri untuk dipisah, seperti yang di grup, yang Bapak lihat di Oke, grup oke, itu. oke. Di grup Oke. Pak Muksin itu bersama dengan siapa Iya, ya? ada Ibu Kori, ada Oh, Bapak Trisman, ada wah Ibu itu. Rosmasita, ada Bapak Agustinus nih. Nah, kalau Bu Kori kenal nggak Bu Kori? Nggak ya? Nggak kenal, Nggak, nggak kenal. nggak kenal ya. Yang Bapak kenal palingan Pak Muksin sama Pak Pak Agustinus. Pak Agustinus ya. Iya. Ya, Pak Walaupun sini S-nya Trisman. hilang, saya kenal tetap Pak. Siapa? Walaupun S-nya hilang, saya tetap kenal di sini. Iya, 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 iya. Iya, iya. Oke. Ya, ya, ya. Ya, mungkin bisa dikomunikasikan di grup ini di Japri aja, Pak. Siapa yang Iya. berinisiatif gitu. Kalau di Pak Petrusnya yang berinisiatif tuh. Ya, Jadi kayak makanya kita, Pak Petrus sama Pak Dino. Pak Dino nggak ada ya hari ini ya, nggak masuk ya. Bu Dewi ada. Bu Dewi sama Pak Petrus, Bu Dewi. Bu Dewi bisa pakai materinya Pak Petrus tuh. Ya, Pak Harlek. Ya, enak. Pak Petrus sudah buat, tinggal ditanya aja, diminta. Pak Harlek mungkin nanti yang bikin PPT-nya, ya. A- Pak Harlek membuat PPT-nya, ya Bang ya. Bu Teresia ada juga Teresia, gitu ya. Pak Heri, Pak Iwan, Bu Rini, Bu Diana, Pak Olmen. Waduh, ini luar biasa ini. Ya, tapi yang luar biasa, siapa yang mengerjakan nih? Saking luar biasanya bingung yang mengerjain siapa ini, gitu ya. Kalau dari Sengaja kelompok Pak Heri itu Pak. Eh, Sengaja nyusun orangnya Pak. iya, tapi karena luar biasa semua, bingung siapa yang mau ngerjain, gitu kan. yang ngerjakan Kalau nanti Ibu Rini. Bu Rini lah Bu Rini. eh ini
Ini memasukkan dalam pencobaan ini. Ya, jangan dong ya. Walaupun udah ada dengar-dengar gitu kan, gimana nih kerja ini? Saya diamin aja gitu ya, biar Pak Heri lah gitu kan. Ya, saya nggak jawab itu gimana mengerjakannya gitu ya. Pak Pak Heri, Pak Heri, Pak Heri bisa aja Pak Heri ini. Ya, gini Pak Heri yang nyusun, Pak Olmen yang bikin PPT. Wah, Bu bisa Rini kacau nanti itu, yang Pak. akan presentasi. Kelarnya tahun depan. Gitu ya. Kalau Pak Dino, wah, dia udah ngongong kaki dia Pak Dino udah dibantu sama Pak Petrus. Pak Dino tinggal telepon Pak Petrus doang Pak Dino. Ya ini lagi pelayanan lagi kali Pak Dino hari ini ya. Ya. Kebetulan memang Pak Ibu Rini siap siaga dia untuk menyediakan buat PPT-nya Pak. Nah, nggak dengar saya nggak tahu Pak. Saya nggak ngerti. Gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Kalau Pak Muksin sama Pak Agustinus mah udah langsung ngegas itu jadi besok pokoknya. Siapa tuh Aduh. grup itu ya? Itu grupnya siapa tuh? Bu Pak Trismen. Wah, Pak Trismen udah tenang-tenang aja tuh ntar tuh ya. Bu Rosarita siapa? Bu Romasita gitu ya. Udah Pak Ayo, Agustinus tinggal uh, Pak izin nanya Pak. siap. Memang kan Pak ini bukan tidak menerima tugas yang dari Pak ini. Cuman Hah? saya sedikit ini Pak, meskipun nanti saya yang ngerjakan untuk tim kelompok 2, memang dari kemarin saya agak terbeban untuk membuat ini Pak. Cuman tadi kan ini masukan ya Pak, Ya. siapa tahu bisa. Ingin ini Pak, kalau judul dari kelompok 2 kita ingin ini Pak, ingin mempresentasikan bahwa contoh dampak anak yang bertumbuh tanpa kasih orang tua. Nah, cuman kan tadi Bapak udah ini ke Pak Petrus kan kebetulan udah mengirim duluan ya. Nah, sementara kemarin saya kurang ngikutin ininya Pak. Oh Pak Harlek udah bikin itu. Udah dapat ininya Pak. Udah dapat materinya. Iya, udah. Apa Oh, coba saya ngikut tetap ke Pak Petrus? bukan. Kan kelompok Bapak itu kan berbicara kelompok 2 ya. Iya Pak. Kelompok 2. Bapak itu kelompok 2. Kelompok 2 itu kan kasusnya ya. Iya Pak. Iya, kalau Pak Petrus yang dibuat apa ya? Oh, Nah, model, model, model karakter ya, Pak Petrus ya. nah, Iya, 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 iya. Pak Petrus model karakter, Pak Halek. Wah ini malah komplit, nggak apa-apa lah, digabungin aja. oh digabungin. Biar Oh, nggak, biar Pak Petrus, biar nggak sia-sia dibuatnya itu. Biar oke, kita siap dengar. Pak. Nggak Siap. apa-apa, Pak Halek. Tolong digabungin aja. Apa yang Oke, Pak Halek siap Pak. punya, apa yang Iya, Pak siap, Petrus siap. punya, kita gabungkan sama-sama. Oke Gitu Pak, ya. makasih Pak. Terima kasih Pak. Iya, saya mah cari cari yang kita senang bersama-sama aja. Jangan sampai Pak Petrus sudah mengerjakan dengan luar biasa. Pak Petrus jadi kepahitan sama saya. Saya harus datang ke Papua ini, harus ketemuin Pak Petrus, ngobrol lagi. Aduh, repot saya. Gitu ya. Ya, oke, puji Tuhan. Ya. Siapa tadi yang dari Manokwari ya? Oh, Pak, itu ya, gerejanya di Manokwari itunya ya. Karena saya pertama kali makan B2 dimasaknya di bawah tanah itu di Manokwari. Jadi daging B2 dimasaknya pakai batu, pakai arang gitu ya. Di tanah itu dimasukin semua, dibakar di dalam. Bakar batu, Pak. Pakai batu Pak ya? itu bakar batu. Bakar Kalau dibilang batu. Barapen. barapen. Barapen, iya, barapen itu. Waduh, enak banget itu ya, pakai sayur pahit. Aduh, kalau Pak Muksin bilang Itu hauce gitu ya. itu biasa dari aku. Iya, 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 iya. Ya, jadi itu makanan yang menurut saya nikmat, apalagi waktu itu makannya malam-malam pakai singkong, pakai ubi gitu ya. Itu semua dimasak bareng-bareng gitu.
gitu ya. Wah, itu nikmat sekali itu. Di Manokwari tuh, saya waktu itu ke Manokwari, ada acara jadi lapar. Waduh, siapa tuh? Pak Heri jadi lapar. Bah, di mana? Kisaran nggak ada makanan kisaran. Kisaran, kisaran mana nih Pak Heri nih? Kisaran Danau Toba apa kisaran Parapat ini? Gitu. Oke, itu aja. eh Halal semua di sini. Iya, iya, iya. Boleh, 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 boleh. Siap. Oke, itu aja Bapak Ibu. Ya, saya berharap kita sudah paham akan tugas kita. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa presentasi. Pak Petrus dengan Pak Halek siap minggu depan? Are you ready? Presentasi? Materi sudah siap? Ready Kasih Pak, jempolnya? ready. Ya, Ah, itu dia. Maju Ya. terus. Itu dia. Saya suka ini gitu ya. Ya, jadi minggu depan kita akan melihat materi dari Pak Petrus dan Pak Halek gitu ya. Saya berharap dibikin grup kecil, Pak. Kalau bisa dibikin grup kecil untuk memperbincangkan itu. Gitu ya. Oke, itu aja. Saya akan lanjutkan materi yang eh, kita bahas. Oke, ya. Jadi, oke. Nah, yang minggu lalu kita membahas tentang eh, teknik pendekatan di dalam konseling. Ya, yang pertama, ini saya mengulas yang kemarin ya. Yang pertama kita harus mendengar dengan aktif, gitu ya. Jadi biar konsili, biar klien kita yang berbicara dan kita apa namanya harus menjadi pendengar yang aktif. Aktif itu artinya meresponi apa yang dikatakan ya. Jangan kita sembari ngelihat handphone. Jadi dia lagi cerita kita ngeliatin handphone, kita sembari ngelihat jam, kita sembari ya jangan ya. Kita tatap wajahnya, kita lihat matanya. Itu ya. Maka saat kita dengan aktif memperhatikan klien kita atau orang yang konseling dengan kita dia akan merasa diperhatikan ya. Terus refleksi ya, mengulang dan merangkum dari perasaan klien kita gitu ya, apa yang sudah kita dengar, coba kita mungkin dia saat bercerita ngaror ngidul gitu ya, tapi kita bisa membantunya dengan mensistematiskan gitu ya, kita urutkan nah, ya dari apa yang dirasakan oleh orang yang konseling dengan kita, konsili. Terus interpretasi rohani, ya kita membawa ke dalam sudut pandang Allah, ya. Karena itu saya paling senang di mata kuliah ini memulai dengan kita memuji menyembah Tuhan. Dan lagu-lagunya kan lagu-lagu yang itu, apapun yang terjadi di dalam hidupku selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, kita mengarahkan kepada sudut pandangnya Tuhan. Makanya eh, apa ayat-ayat Alkitab itu menjadi dasar kita, ya prinsip iman kita ini menjadi hal yang penting, ya. Seringkali eh, orang masuk Kristen, percaya Yesus bukan karena dijamah, tapi karena ada persoalan. Nggak masalah juga sih, gitu ya. Tapi eh, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus mengarahkan ya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat setiap kita semua. Namanya juga yang terbaik, seperti orang tua kepada anaknya, begitu juga Tuhan kepada kita semua. Namanya yang terbaik pasti seringkali ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Karena anak itu hanya menginginkan apa yang dia rasa pada saat itu saja. Tapi Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar dari itu semua. Terus mengajak untuk berdoa bersama, ini menjadi hal yang penting karena itu Komsel menjadi bagian gitu ya. Selain ini kok bisa berubah-berubah sendiri nih. Sebentar, mana ini? Sebentar.
Ya, ya, mengajak untuk berdoa bersama. Lalu memberikan nasihat rohani, ya, bimbingan, arahan, gitu ya. Mungkin kita selalu mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan, mengirimkan renungan, ya. Ntar mungkin yang eh, apa namanya yang konsili kita pada saat dengar renungan kepikiran sesuatu, nelpon kita lagi, kita dengerin lagi, ya itulah konseling, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita selalu ada. Lalu disiplin rohani, ya, mengajak atau membimbing, ya, untuk doa bersama ataupun doa. Udah doa belum? Belum. Ayo doa. Udah baca Alkitab belum? Gitu. Mungkin kalau persoalannya eh, sangat ruwet, sangat eh, apa namanya sepertinya tidak ada jalan keluar, kita mengajarkan, ayo kita puasa sama-sama. Ya, bukan saja yang punya masalah, tapi kita karena kita menjadi konselor, kitanya melatih dan kitanya melakukan gitu ya, bukan udah kamu puasa ya. Tapi kalau kita bersama-sama puasa ya, biar Tuhan buka jalan, nah itu lain ceritanya gitu ya. Jadi jadi kita bersama-sama dengan konsili dengan klien kita ya. Karena apa yang kita lakukan adalah satu pelayanan yang terus berkelanjutan gitu ya. Bukan saja pada saat dia selesai persoalannya, tapi kita berharap apa yang sudah dialami, apa yang sudah dirasakan, apa yang sudah dilewati, itu bisa di-sharingkan kepada orang lain juga, sehingga eh, pelayanan ini terus berkelanjutan gitu loh. Ya. Orang yang mengalami perubahan di dalam kehidupannya, dia bisa men-sharingkan kepada orang lain juga yang mengalami hal yang sama, ya. Dan saya percaya kita yang sudah terlibat dalam pelayanan ini bukan saja karena jabatan, karena posisi, tapi karena kita tahu kita eh, sudah dipulihkan oleh Tuhan dan kita mengambil fungsi untuk kita membantu orang lain juga gitu ya. Jadi pelayanan itu bukan karena saja sebagai posisi, dari posisi yang ada, tapi dari fungsinya kita dipakai oleh Tuhan juga gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jenis masalah yang akan ditangani ya. Bapak Ibu Saudara nanti bisa eh, menambahkan gitu ya dari persoalan-persoalan yang ada. Saya menjabarkannya satu, dua, enam ya. Lima, lima. Satu, tiga, empat, lima ya. Yang pertama hubungan. Hubungan ini menjadi hal yang kompleks, ya, baik di dalam keluarga, eh, pribadi, ya, ataupun organisasi, ini menjadi hal yang penting. Ya, seringkali masalah itu akan muncul, gitu loh ya. Nah, yang paling sering, yang paling dekat dengan kita, yang kita merasa bebannya berat adalah saat masalahnya keluarga. Ya, kalau masalah di organisasi, kita pulang dari organisasi, kita bisa lupa gitu ya. Mungkin kita bisa rehat sejenak gitu ya. Tapi kalau keluarga itu ada di sekitar kita ya, dan kita tidak bisa lari dari masalah keluarga ini ya. Baik hubungan suami istri di pernikahan ataupun dengan keluarga besar yang ada ya. Namanya keluarga ya pasti akan menyita pikiran dan perasaan kita, apalagi yang sedarah gitu ya. Kalau sudah ada permasalahan di situ, itu akan menjadi membuat kita merasa beban gitu loh, ya. Nah, ini hubungan ini menjadi hal yang penting, ya. Dan eh, untuk kita bisa membantu, ya, saya percaya nanti dari teman-teman GKDI yang pelayanannya eh, apa namanya banyak di pasangan, ya, apalagi tadi Pak Agustinus itu lebih ke eh, apa pelayanannya, eh, apa ya, Kau- kaum bapak ya Pak, ya Pak Agustinus mana tadi itu, Iya, Pak. iya, kaum bapak, ya. Kalau di kami di GBI ada ini Pak,
bapa sepanjang kehidupan. Ya, jadi bapa itu bukan saja dia kepada anaknya, tapi sampai kepada cucunya. Ya, makanya saya kalau berdoa buat keluarga, khususnya orang tua, saya berdoa bahwa orang tua akan dipakai bukan saja untuk keluarganya dia, suami, istri, anak, tapi jadi berkat sampai ke cucu. Kalau bisa sampai ke cicit, puji Tuhan, haleluya, gitu. Ya, jadi ini menjadi hal yang penting, ya, ya, hubungan keluarga, hubungan pernikahan, ya, jangan sampai eh, pernikahan menjadi hal yang abu-abu, ya. Di TikTok, di itu ada tuh, ya, satu hamba Tuhan yang abu-abu, ya, yang eh, bahwa eh, apa namanya, perceraian itu menjadi iya atau tidak, itu kan menjadi hal yang abu-abu gitu loh, ya. Padahal di dalam Alkitab tidak, ya. Jadi itu menjadi hal yang penting karena itu pernikahan, karena tidak bisa abu-abu sebelum menikah, itu menjadi hal yang penting orang masuk dalam pernikahan, gitu ya. Nanti mungkin ada yang sharing teman-teman di sini, gitu ya. Atau konflik pribadi, ya, di dalam hubungan kita dengan sesama, dengan teman, dengan tetangga, kita lihat ya ada konflik, ya. Hubungan tetangga juga ada tuh, lucu gitu ya, depan depan-depanan konflik, ya. Itu hal yang nggak enak, gitu ya. Saya pernah konflik dengan tetangga, nggak enak gitu. Kita salah parkir motor aja udah dibanting-banting gitu, gitu kan. Kita emosi gitu ya. Hal yang nggak enak, ya. Nah, seperti inilah yang apa perlu kita sikapi, gitu ya. Bahkan juga konflik pribadi di dalam gereja, di pengerja, paling pusing kalau pengerja udah konflik, gitu ya. Biasanya kalau mau bikin event tuh, Natal, pokoknya event besar lah. Saya selalu wanti-wanti panitia semuanya. Saya bilang, ayo, setiap kali kita bikin event, setiap kali kita bikin acara yang besar, konflik itu pasti ada, ya. Dan percayalah, konflik sekalipun kita jaga-jaga nih biar telurnya nggak pecah nih, ya. Kalau sekalinya pecah, wah itu eh, apa namanya, nggak enak suasananya, gitu. Tapi memang tidak bisa dihindari hal-hal seperti itu. Nah, disinilah perlu kedewasaan seseorang untuk melihat bahwa iya benar konflik ini ada, tapi bagaimana kita menyikapinya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, ini penting. Ya, jangan sampai eh, saat konflik itu ada kita meninggalkan. Ya, ya, ini yang nggak boleh. Gitu, ya, ini menjadi pembelajaran. Lalu yang kedua, spiritual, ya, spiritual, krisis iman dan spiritual. Pertanyaan tentang tujuan hidup. Nah, seringkali orang yang hidup dalam kesusahan terus, nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa survive, seringkali krisis iman. Apa ini? Doa sudah, baca Alkitab sudah, puasa udah. Kenapa saya masih sulit di dalam hal ekonomi, masa depan, khususnya anak-anak muda? Saya udah sungguh-sungguh loh, pelayanan loh. Ya, saya udah sungguh-sungguh loh. Tapi saya sampai nggak dapat pasangan hidup. Nah, itu dia. Ya, ini menjadi bagian, ya, bagian dari permasalahan yang harus ditangani oleh gereja. Ya, kalau saya di bawah punya pemimpin di anak-anak muda, jadi ada pemimpin dari eh, eh, sekolah minggu, remaja, terus bukan sekolah minggu sebutnya, anak, ibadah di remaja, ada di pemuda dan sampai ada di dewasa muda. Itu empat pemimpinnya perempuan semua. Saya juga pusing, saya berdoa, Tuhan kasih ke pemimpin laki-laki Tuhan, gitu ya. Tapi belum Tuhan kirimkan yang mau terbeban seperti itu, dan empat-empatnya ini, ya,
sampai saat ini belum ada yang menikah gitu ya. Kalau dari segi umur sudah hampir 30 semua itu ya. Tapi belum ada yang roman-romannya pacaran juga nggak ada gitu ya. Ya, jadi eh, ya mereka pelayanan all out segala macem gitu ya. Tapi memang eh, ya puji Tuhan lah ya, tidak ada sampai krisis iman, krisis spiritual gitu ya. Ya, saya ajarkan untuk kita mensyukuri apa yang terjadi. Kalau sampai saat ini belum diketemukan dengan pasangan, ini adalah waktunya untuk membangun kitanya. Gitu. Ya, jangan sampai saat menemukan pasangan malah kitanya yang jadi masalah karena kitanya belum benar, kitanya belum belum apa ya, belum baik gitu ya. Mungkin kita pelayanan bagus gitu ya, nyumbang sampai nangis segala macam, tapi memiliki karakter yang tidak baik saat memiliki pasangan, wah itu jadi konflik gitu. Ya, ntar dia jadi berat gitu ya. Spiritual, ya, tujuan hidup, melihat tujuan hidup seperti apa gitu ya. Biasanya karena baik pasangan ataupun karena pekerjaan mungkin gitu ya. Udah sungguh-sungguh kok masih nganggur, nah, ini kan jadi permasalahan. Ini ini hal yang perlu kita sikapi sebagai hamba Tuhan ya. Karena itu perlu kita belajar. Nanti kita akan sharing ya dari materi-materi ini, dari pengalaman Bapak Ibu ya, apa yang Bapak Ibu pernah tangani. Saya berharap kita bisa saling belajar di sini ya. Lalu yang ketiga, emosional. Ya, orang yang mengalami depresi, kecemasan, kesepian, luka batin, trauma gitu ya. Di awal-awal saya sharing ya, seorang anak muda yang dia sekolahnya mengambil jurusan psikologi dan beasiswa pula ya. Artinya kan anak ini harus pintar. Nilai itu harus di atas 3,5 lah ya setiap semesternya. Tapi dia mengalami depresi. Ya, dia eh, memutuskan untuk bukan saja dia apa namanya berdoa, tapi dia memutuskan untuk ke psikiater, psikolog ya, untuk dia diobati. Jadi dia harus mengkonsumsi obat yang ada karena kalau enggak eh, apa namanya kecemasan tingginya akan menyerang dia yang membuat eh, hidupnya tidak lebih baik gitu loh. Memang ada hal-hal orang-orang yang depresi harus obat gitu ya. Ada juga lewat pendampingan, lewat keluarga. Tapi ini kalau keluarga sudah mendampingi dengan luar biasa ya. Sehingga anak yang lulusan psikolog ini pun udah lulusan psikolog lo, tahu tentang karakter lo, tahu tentang eh, masalah-masalah depresi, dia pun sampai ingin memutuskan untuk bunuh diri. Coba bayangin. Ya, berarti kan ada hal yang dia tahu bagaimana jalan untuk mengatasinya, tapi dia saat dialami oleh dirinya sendiri, dia nggak tahu gimana cara keluarnya, gitu ya. Dan puji Tuhan, eh, banyak hal sudah dilewati oleh dia, gitu ya. Sampai saat ini dia bisa menguatkan teman-teman adik kelasnya khususnya yang mengalami hal yang sama dengan dia. Ini anak-anak psikologi loh. Ya, memang psikologi itu eh, apa namanya pelajaran. Nah, apalagi nanti pada saat kerja ya, selalu mendengarkan cerita-cerita orang lain gitu ya. Jadi tempat untuk bercerita. Dengan kata lain jadi tempat sampah lah kita. Semua diceritain sama kita, kita juga puyeng. Ada kemungkinan kita juga lagi dalam kondisi ya lagi persoalan di situ. Mungkin juga seperti itu gitu ya. Tapi kita harus bisa mengendalikan karena itu firman Tuhan ini menjadi hal yang penting ya. Hiduplah dalam pujian penyembahan yang ada. Kalau di tempat kami diajarkan untuk hidup dalam pujian penyembahan, lagu-lagu itu menjadi hal yang penting gitu ya untuk kita dengarkan, lagu-lagu rohani ya. Saya percaya setiap kita punya pengalaman saat kita dulu masih anak muda ya, masih hingar-bingar, wah lagu-lagunya luar biasa. Metallica, saya zaman dulu nih
tahun 80-an Metallica, ya lagu-lagu gitulah. Ya, tapi setelah saya ketemu Tuhan SMA, ah, waktu itu semua saya singkirkan. Bukan berarti saya nggak tahu, lupa hilang ingatan untuk lagu-lagu tuh. Sekarang suruh di setelin, suruh nyanyi aja saya masih tahu gitu loh ya. Tapi saya tidak hidup di dalam itu lagi. Ya, kehidupannya adalah apa namanya, di dalam hal yang rohani gitu loh ya. Bahkan saya kalau ngobrol dengan istri saya ngomongin soal artis, saya kagak ngerti soal artis. Artis saya nggak ngerti siapa artis gitu loh ya. Ya nggak ada yang saya tahu. Oke, lalu perilaku. Nah, ini dia yang kecanduan dengan alkohol, pornografi, obat-obatan, ya, pola perilaku des- destruktif, gitu ya. Ini masalah-masalah yang perlu kita bantu mereka untuk keluar. Ya, saya juga punya teman yang kecanduan dengan narkoba pada saat itu. Ya, itu pada saat saya pertama-tama bertobat loh, SMA. Teman saya pada pakai putau sabu pada zaman itu tahun 9 berapa tuh ya? 96, 97 kalau nggak salah. Wah, itu putau sabu lagi merebak luar biasa itu. Ya, dan eh, sampai mereka pakai narkoba itu di depan mata saya persis. Ya, padahal mereka tahu persis sebelum saya dijamah Tuhan, saya yang mabuk di depan mereka, saya yang eh, apa namanya, sempat bawa ganja di depan mereka gitu ya. Tapi setelah saya bertobat, mereka nyabu di depan saya nggak sedikit pun saya kepengen nyoba, lu malah saya bilang saya pulang aja lah ya, karena itu hari Sabtu, besok Minggunya saya harus pelayanan. Makanya saya pulang dan teman-teman saya eh ya ini pulang aja dah. Bahkan saya dipinjemin motor buat pulang pada saat itu. Besok pagi habis saya pelayanan, saya datengin lagi orang itu. Saya duduk lagi. Dan puji Tuhannya, ada satu orang yang dia sempat mengalami gangguan di hatinya apa ya? Ya, dia dipulihkan, ya, sekarang malah jadi notaris yang diberkati luar biasa, ya, di daerah Bogor. Dulu sama-sama kita di sana, ya, karena dia karena kan yang kecanduan ini kan sulit buat lepas gitu loh ya. Bahkan sampai ada yang eh, kami temani, dia lagi sakau gitu loh. Jadi jarum suntik masih masih nempel nih di nadinya gitu ya. Kalau kita lagi komsel, ditelepon sama orang tuanya, Kak Yohan tolong ke sini. Anak saya udah ngap-ngapan nih. Ternyata bukan ngap-ngapan, sakau. Ya, pada saat dibangunin, bangun, dia marah-marah. Kok gue dibangunin sih? Gitu loh. Orang lagi enak, lagi sakau, dibangunin, dia kesel gitu ya. Beberapa kali seperti itu, tiba-tiba orang tua taunya dia sakau, ternyata dia udah lewat juga gitu ya. Jadi ada hal-hal seperti itu, apa, di dalam kecanduan-kecanduan narkoba gitu ya, eh, pornografi gitu ya, di anak-anak muda yang ada. Oke, selanjutnya eksistensial, ya, panggilan hidup, ya, identitas diri, ya, terus panggilan hidupnya seperti apa, kemana, ya, dan sulit untuk memaknai persoalan yang sedang dihadapi. Ya, nah, inilah masalah-masalah yang yang saya coba untuk mendefinisikan gitu ya, di dalam hubungan, eh, di dalam spiritual, ya, pertumbuhan kerohanian, ya. Kalau kita mengarahkan seorang yang mengalami pemulihan, harus juga mengalami pemulihan di dalam spiritual kehidupannya, ya, karena pemulihan itu bukan dari apa yang dilihat di luar, tapi pemulihan itu apa yang dilihat di dalam. Ya, Alkitab katakan apa yang dari dalam itu yang akan terpancar keluar. Ya, makanya spiritual yang dari dalam, pengenalan akan Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan itu menjadi hal yang
yang menjadi pondasi yang harus dikuasai dan itu menjadi eh, membuat orang itu bisa tetap kuat gitu ya. Sehingga kalau ada tawaran-tawaran apapun juga untuk penyelesaian masalah, orang itu menjadi ada pilihan Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Ya, yang seminggu lalu yang kita nyanyikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Seringkali orang meninggalkan Yesus karena adanya persoalan di dalam kehidupannya, baik ekonomi, pasangan hidup, ya. Anak-anak SMA saya lihat ya ampun, ya udah berani dengan yang beda iman gitu ya, apa namanya, saling suka-sukaan. Kan kalau di dunia remaja SMA kan suka-sukaan gitu ya. Saya bilang kalian jangan memulai yang bahaya, sekalipun saya tidak menganjurkan untuk mereka pacaran segala macam gitu ya, tapi kalau suka-sukaan ya itu alamiahnya ya, hormonnya orang gitu ya. Seorang manusia yang normal memiliki hormon menyukai lawan jenis yang ada, ya puji Tuhan, ya dia masih menyukai lawan jenis. Yang lebih repot kan kalau tidak menyukai lawan jenis, menyukai sesama jenis lah, ini menjadi repot gitu kan. Ya, nah, hal seperti itulah yang dimana di sekolah itu makanya saya merasa wah, saya udah Tuhan memang tempatkan saya di sini. Bukan saja menjawab tentang teologi kepada orang-orang yang bertanya soal kekristenan, ya, tapi juga membimbing anak-anak yang mulai menyukai dengan yang tidak seiman, gitu, ya. Biasanya saya melihat orang-orang yang seperti ini, orang tuanya menikahnya juga tidak seiman. Biasanya seperti itu. Ada indikasinya ke sana, ya. Karena tidak seiman, saat bertemu dengan yang tidak seiman, dia melihat, oh orang tua gue bisa kok, kenapa gue nggak bisa, ya. Ataupun sok-sokan, woi ini misi pak, gitu ya. Ada yang ngomong saya misi pak, ya untuk membawa dia kena Kristus. Aduh, capek lah saya bilang gitu. Ya, jangan nak, saya bilang. Ya, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kan saya kan kayak anak sendiri aja gitu ya kalau di situ ya. Ada satu cowok Muslim, namanya aja udah siapa kemarin namanya, saya lupa namanya tuh ya. Namanya udah Islami banget lah. Dia suka sama anak murid saya yang Kristen. Dia datang ke ruangan saya, dia bilang dia suka dengan anak murid saya yang Kristen. Coba, ya, kita sebagai orang tua gimana nggak langsung kayak meledak gitu ya? Itu bukan anak kandung saya loh, anak didik saya loh, yang membuat saya jadi, aduh, saya bilang. Tapi saya berusaha cool di depan mereka gitu ya. Setelah dia keluar, saya bilang ke anak yang Kristen saya bilang, Bapak sedih loh. Nah, dia tahu kalau saya sedih. Dia tahu kalau saya nggak suka, gitu ya. Akhirnya ya putus juga, nggak ada ininya, gitu lah ya. Saya bilang, Bapak sedih nak. Padahal guru-guru yang lain udah bilangin loh, Pak Yohan, ini gimana anaknya pacaran beda agama? Ya, kita bimbing aja Bu, pelan-pelan. Ya, coba sampai beraninya kayak gitu. Saya cuma bilang, saya pokoknya kamu apa-apain anak saya, kamu urusannya sama saya. Saya bilang gitu, ya ke anak itu. Padahal itu murid, ya, apalagi anak kandung kita. Ya, itu menjadi hal yang penting spiritual untuk membimbing, bukan saja dia mengalami kelepasan, tapi sampai pondasi iman ditanamkan di dalam kehidupan orang itu. Ya, kehidupan emosional, ya, ini menjadi proses, ya, untuk orang itu eh, menjadi sempurna, karena kita pun juga nggak ada yang sempurna, ya, menjadi proses untuk orang itu bisa bertumbuh. Makanya eh, besok kita akan mendengar karakter-karakter dari model-model karakter yang ada, dan kita bisa melihat bahwa eh, apa, nggak semuanya yang karakter merah itu menjadi hal yang buruk gitu loh ya. Karakter yang sedihan bukan jadi sesuatu yang kalahan, bukan seperti itu. Ini menjadi hal yang perlu kita sikapi. Perilaku menjadi bagian itu.
Oke, itu dulu dari saya. Waduh, kok begini nih? Mana tuh tadi? Nah, ini dia. Ya, oke. Waktunya kita sharing, Bapak Ibu. Ya, bagaimana dengan pengalaman kita di dalam pelayanan kita? Yang saya tadi sudah banyak bercerita tentang eh, baik kita membahas materi ataupun dari pengalaman yang saya ada. Oke, kita mulai dari siapa pengalamannya? Saya Pak, ada sedikit yang mau saya sharingkan di kita. Oke, siap, Paul Men. Silahkan. Nah, jadi kalau ini kebetulan di teman gereja juga, tapi ini konteksnya mengenai kecanduan judi online. Jadi yang saya agak kesulitan itu adalah karena dulu teman saya itu ada dua orang yang memang kita bantu lepas dari judi online lah. Mereka itu kan sampai habis-habisan. Nah, yang saya kesulitannya adalah di tingkat, karena ini teman di gereja juga, dia main judi online itu sebenarnya iseng. Konteksnya, jadi tidak menganggap itu sebuah judi, tapi hiburan. Nah, karena istilahnya kalau saya juga kurang paham sih judi online ini, ininya kan kayak dipencet-pencet doang, kadang sambil ini, tapi dia bilang dia ya kalau dia beratnya paling ya karena mungkin dia orang punya jadi di level 50.000 atau ininya ya biar hibur-hiburan aja ngisi waktu kalaupun itu habis ya bagian dari eh, bagi hiburan lah. Nah jadi di batasan ininya untuk kita memberikan apa itu istilahnya bahwa itu konteksnya karena judi online itu kan nama pemerintah kan juga diberantas dan di dalam konteks agama juga sebenarnya kan jelas judi itu kan salah. Jadi kami kalau kadang latihan kor nih ininya atau lagi nongkrong di gereja ininya apa sih dipencet-pencet dan saya tuh kayak oh ternyata yang judi online itu apa banyak kayak game-game ini kan jadi kita memang susah membedakan mana yang judi ternyata kok ada rupiahnya saya bilang oh ini kali yang judi online. Nah, jadi bilang wah iseng ngamang kalau di kami itu kan namang panggilnya kan Sinto itu amang gitu loh. Jadi apa lu kan ada ini oh ya hanya sekedar hiburan tapi dalam konteks ininya memberikan batasan bahwa itu konteks hiburan dan masuknya ke judi kan namanya tetap judi kan siapa tahu kita di di kita ini ada memberikan masukan agar ya kalau yang bisa mungkin mengendalikan diri di level dia itu hiburan ya mungkin ini tapi kalau yang pengalaman yang pernah kita lihat kan banyak orang yang sampai sengsara berhenti dari kerja atau apalah istilahnya dan sampai terhutang apa ininya. Jadi jumlah ini nih penyebabnya. Nah, yang saya bingung untuk mengenai karena itu konteksnya bilang ini dia hiburan. Memang dia pokoknya saya 50.000 itu kalau udah habis karena iseng aja ngisi waktu ini sampai kayak sambil nunggu nih kita mau kor nih duduk dulu apa sih pencet-pencet gitu kan. Nah kalau karena level dia 50.000 habis itu ya anggap aja sebungkus rokok gitu. Itu yang mau seringkan di kita Pak Yang. Terima kasih. Ya, judi hiburan, rokok hiburan gitu kan, ya daripada ya, ya. Makanya eh, apa namanya pondasi spiritual itu penting sih sebenarnya ya. Jadi ya dikhotbahin aja gitu kan kalau di saya nggak tahu kalau di AKBP pendetanya berani nggak ngotbahin sintuanya gitu ya. Ya, tapi kalau di eh, tempat kami ya dikhotbahin aja udah gitu. Untuk kasih tahu ini hal yang buat kita sepertinya hiburan tapi itu akan merusak kita. Roma Irama juga udah bilang kok dari tahun berapa tahun tuh ya menjanjikan kemenangan. Dan dia apa bilang? Bohong gitu kan. Roma Irama loh. Ya, masa kita pendeta nggak berani bilang itu bohong? Kita harus berani dong bilang itu bohong. Ya, Roma Irama loh. Ya, yang dia seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita bilang bohong itu bolehlah kita bilang bohong gitu ya. Tapi kan niat dia Holman, kan bukan untuk cari menang, Pak. iya Iseng nggak cari doang menang, katanya. Nah, nggak cari menang sama aja dengan anak-anak kita zaman sekarang
kita larang dia main ML, main Roblox, main Free Fire. Kalian main game mulu, sadis segala macam. Kita itu zaman dulu juga togel juga ini menyenangkan kan, kita ngecak-ngecak nomor gitu, ngimpi apa nih, dicat dilihat gitu kan. Saya jualan kok zaman dulu itu ya, tapi itu merusak kok gitu ya. Kalau kalau yang punya uang nggak kalau yang nggak punya uang gitu loh. Karena saya pernah SMP main cuman ya elemen taruhan kecil, sampai main apa sih, QQ ya, QQ zaman dulu ya, mirip mirip kartu domino tuh, Q, QP, QQ, Q, bodoh lah pokoknya apa dah. Itu sampai uang sekolah lu coba. Kan artinya dia mengusahakan sesuatu hal yang menjadi fokus ketergantungan itu menduakan Tuhan. Ya gitu ya, lebih baik uang itu dipersembahkan ke gereja lebih baik gitu ya, lebih puas ya. Itu dari segi pengalaman Pak Olmen. Ada dari bapak-bapak karismatik di sini ya, yang gereja-gerejanya karismatik Pentakosta ya, yang yang masih ada yang berani main itu judi online itu di depan kita. Ada persoalan yang keluarga berantem juga gara-gara judi online. Ada? Ayo. Izin Pak, Ya, kalau Pak di Krisna. di rekan-rekan saya itu seperti yang Pak Olmen bilang tadi, judi online ya Pak. Judi online itu memang pernah sih kita ketemukan satu rekan juga di anak muda. Nah, Hmm. dia sampai minjam uang kemana-mana Pak. Nah, jatuhnya ke pinjaman online Pak. Nah, itu Memang dia. agak berat Pak. Nah, cuman memang pinjaman online-nya itu kan sekarang ada yang, kalau nggak salah sih ya, ada yang legal Pak ya. Kalau dulu kan banyak kan ilegal Pak. Jadi Hmm. dulu kan kita belum tahu tuh yang Ya. ilegal seperti apa. Tetapi kan lama-lama kita pelajari, kita lihat, oh ya, ya. Jadi karena ada apa namanya Pak, peraturan dari pemerintah kan sekarang, kalau nggak salah dari tahun lalu itu, kalau yang ilegal itu, kalaupun misalnya kita ditagih, kita nggak meresponi, nggak masalah. Seperti itulah ceritanya Pak, karena nggak ada undang-undangnya. Jadi mereka bisa bisa apa, bisa dipermasalahkan, orang yang meminjamkan seperti itu Pak, dari tukang tagih itu Pak ya. Cuman kan kalau dulu kan lebih ngeri Pak ya, kalau kita lihat pengalaman, kita lihat di TV juga, kalau sampai ada yang apa, kalau tidak bisa bayar sampai diancam jual organ bagian tubuh Pak ya, kalau nggak Hmm. salah itu pernah viral-viral juga. Nah itu pernah memang kita hadapi Pak, cuman sampai tidak sampai seperti itu sih Pak rekan kita. Cuman puji Tuhannya kita memang, kita bimbing dia, memang dia sampai depresi, sampai stres Pak. Nah sekarang, puji Tuhan bulan-bulan satu kemarin, bulan Januari kemarin, dia kita support dia terus, kita bantu dia, kita doakan. Terus kita bawa ke komunitas gitu Pak. Maksudnya kita bawa lebih rajin lagi komunitas. Awalnya hanya datang beribadah. Nah, kita bawa komunitas, dia mulai rajin ikut. Dan memang sih itu juga jadi pergumulan kami sebagai rekan-rekan di komunitas untuk menolong dia, bukan hanya sekedar menasehati dia, mendoakan dia, tetapi perlu yang seperti Bapak bilang di minggu-minggu kemarin, kita ada tindakan gitu Pak ya. Jadi sedikit demi sedikit, puji Tuhan, teman-teman yang lain mau bantu Pak. Walaupun memang waktu itu terhitung besar nilai yang sudah dia pinjam dari, dari temannya, dari satu teman ke teman yang lain, terus dia pinjam judi, pinjam online Pak gitu ya. Cuman memang yang pinjam online terakhir, karena kita dapat info, ya udah, karena dia pinjam cuman, pinjaman online yang ilegal Pak. Jadi artinya nggak terdaftar gitu Pak ya. Jadi udah diblokir semuanya. Memang semua yang itu semua udah nggak ada kabar lagi gitu Pak. Cuman yang pinjaman-pinjaman ke temannya ini memang lumayan juga, lumayan besar juga. Tapi puji Tuhan, kita terus doakan, dan waktu itu sempat dia putus kerja Pak. Nah, tapi setelah itu dia puji Tuhan, setelah ketika dia gabung di komunitas, kita doakan ada lowongan kerjaan, kita bantu dia untuk masuk kerja. Ya, puji Tuhan dia sudah kerja dan dia bisa melunasinya semua utangnya utangnya Pak. Jadi kalau menurut saya juga,
apa yang Bapak bilang tadi, ya kita doakan, kita nasihati, kita beranikan diri untuk menyampaikan firman itu, sekalipun memang sulit Pak. Awalnya memang kami sulit. Jadi kadang-kadang kita dicuekin. Cuman kalau dia perlu, dia chatting kita minta tolong gitu Pak. Jadi dia memang awal-awalnya susah menerima kalau yang namanya firman Tuhan itu Pak. Itu sih Pak. Jadi tapi sekarang dia memang lagi udah pulang kampung Pak, nggak di Batam lagi. Itu sih dari anak youth Pak yang kita layani Pak waktu itu Pak. Siap. Jadi Tuhan. tapi yang ya ada pertanyaan nih Pak. Iya. Gimana Pak tentang yang keterbelakangan mental Pak atau gangguan mental Pak? Gimana kita bisa menentukan orang itu? Itu gangguan mental atau keterbelakangan mental Pak? Karena Ya. memang sampai hari ini ada satu orang memang di teman saya juga di youth, dia kalau dibilang secara usia dia sudah 24 tahunan Pak. Dia udah 24 tahun. Cuman memang setelah kita selidiki dia punya trauma atau masa kecil yang kurang baik Pak. Dulunya pernah di waktu kecil mungkin dia pernah diculik. Jadi ya mengalami perlakuan fisik yang kurang baik lah Pak gitu ya. Seksualitas dulunya mungkin seperti itu Pak. Jadi cuman yang jadi masalahnya adalah dia hidup di keluarga yang memang punya kepahitan Pak. Jadi kepahitan dengan gereja. Jadi jarang gereja dan nggak percaya sama gereja. Kalau misalnya ada gereja yang mau tim gereja yang mau melayani dan mengajak masuk komunitas, mereka tidak mau sama sekali, apalagi menerima bantuan gitu Pak. Nah, cuman tambah lagi persoalannya bahwa si anak ini juga kurang gimana Pak ya. Jadi dia nggak jujur tentang orang tuanya. Jadi dia selalu bohong gitu Pak ya. Terus dia merasa dirinya itu kalau kita sering ngobrol, dia merasa segala sesuatunya mudah bagi dia Pak gitu. Jadi contoh dia anaknya gimana ya Pak ya? Saya masih bingung sebenarnya dia mau bilang dia mengalami gangguan mental seperti apa karena dia sampai hari ini seperti gimana Pak ya? Eh, Kalau dia cerita jauh di luar nalar kita Pak. Dia berbicara. Jadi selama ini dia dapat ilmu itu secara otodidak Pak anaknya. Kalau saya bilang sih dia anak pintar Pak. Dia contoh pengen buat inilah, pengen buat bom lah segala macam. Jadi udah ke sana Pak mengarah Pak. Itu. Jadi kalau di media sosialnya itu dia buat status itu yang di luar nalar kita Pak. Kadang buat mau ciptain bom segala macam, nuklir segala macam. Tapi dia anaknya rajin gereja Pak. Dia hampir setiap malam juga datang berdoa Pak, menara doa ke gereja Pak. Berdoa, doanya bagus Pak. Kalau saya katakan, saya nggak tahu dia belajar dari mana, tapi doanya itu tertata dengan baik Pak. Nah, jadi masalahnya kalau dia berdoa, dia doanya itu semua Pak. Jadi puji Tuhan memang ada sesuatu hal yang unik yang kita bisa lihat dari dia bahwa dia pede gitu Pak. Waktu dia berdoa juga doanya lancar, terus dia doain semua Pak. Dia doain artis-artis supaya jadi masuk ke Kristen gitu Pak ya. Terus dia doain pemimpin-pemimpin semua disebutin namanya Pak. Seperti itu Pak. Jadi kayak, tapi dia kalau ngobrol sama kita, ya orang saya, seperti orang saya juga Pak. Cuman itu dia Pak, dia nggak mau cerita tentang orang tuanya, terus mengalami apa namanya Pak, dia juga pernah, ya namanya anak muda ya Pak, di youth, dia suka sama beberapa wanita juga, pernah, cuman caranya kurang pas gitu ya Pak, seperti anak-anak. Jadi tingkahnya menurut kita seperti anak-anak Pak. Gitu sih Pak. Jadi saya belum bisa sampai hari ini dia belum bisa kita apa ya, belum bisa saya katakan belum bisa belum belum saya belum bisa membawa dia untuk berubah paling tidak secara dewasa, secara rohani dan dewasa secara pikiran Pak gitu Pak. Jadi pikirannya seperti anak-anak Mas Pak, tingkahnya Pak. Itu yang salah Pak. Cuman itu tadi Pak, ada hal yang unik tadi kalau dia bawa jiwa juga luar biasa Pak. Gitu. Jadi nggak ada kayak kayak malu-malu gitu Pak, dibawa orang-orang ke gereja yang tidak mengenal Tuhan juga, dia layani juga Pak, cuman saya nggak tahu seperti apa dia melayani orangnya, seperti itu Pak. Itu sih Pak, Iya, sampai iya, hari iya. ini belum belum bisa Pak. Siap.
Ya, oke, Bapak-bapak sudah mendengar semua. Biar ini menjadi PR kita semua. Pak Trismen, terima kasih sudah sharing. Tapi waktu juga yang ini cepet banget waktunya ini udah jam 7 gitu ya. Jadi kita akan melayani semua. Ada sudah yang sudah keluar duluan untuk pelayanan. Saya juga ada pelayanan jam 7 untuk komsel saya. Gitu. Jadi kita akhiri dulu di sini. Pak Trismen, minggu depan kita akan jawab ya Pak. Bapak-bapak yang punya pengalaman tentang kasusnya Pak Trismen, minta tolong sebelum ada teman kita yang presentasi Pak Harlek, kita akan coba memberi masukan gitu ya. Jadi minggu depan presentasi dari kelompoknya Pak Harlek dan Pak Petrus gitu ya. Jadi kita akan mendengarkan presentasi, tapi minggu depan kita akan memberi masukan kepada Pak Trismen. Minta tolong teman-teman bapak-bapak yang terhormat ya untuk bisa sharing ya dari pengalaman, mungkin bisa menjadi pemikiran untuk Pak Trismen ya Pak ya, untuk bagaimana Iya paling Pak. tidak paling tidak menyikapi. Untuk kita mengubah kan belum tahu gitu ya. Karena pengalaman kita kan masing-masing, kita juga nggak tahu kondisi keluarganya seperti apa, kondisi lingkungannya dia di rumah juga seperti apa, kita juga nggak ngerti. Yang tahu cuman Pak Trismen untuk latar belakang segala macam. Kita memberi masukan gitu ya. Bapak-bapak, minta tolong masukannya ya untuk minggu depan kita akan sharingkan itu ya sebelum kita mendengarkan presentasi dari Pak Halek dan kelompoknya Pak Petrus gitu ya. Sebenarnya ada satu kasus juga yang saya juga akan eh, apa membuat kalau bapak-bapak berpikir atau mungkin sudah terjadi dalam kehidupan pelayanan bapak-bapak. Seandainya ada keluarga suami istri menikah tidak diberkati, jadi di KUA mereka berdua dan memang beda agama ya. Setelah itu karena menikah Muslim mereka bercerai ya. Tapi yang Kristen karena dia Kristen, apakah dia bisa menikah dengan Kristen lagi dan diberkati atau tidak? Nah itu dia. Kita dengar informasi dari bapak-bapak loh ya, bukan saya kan saya yang lempar. Dari bapak-bapak semuanya besok minggu depan ya. Jadi minggu depan kayaknya hot nih kita nih ya. Udah bahas tentang Pak Trismen, bahas tentang materi Pak Halek dan Pak Petrus, bahas itu juga tentang suami istri. Sekali lagi ya saya ingetin ya, suami istri menikah di KUA, yang satu Kristen, satu Muslim gitu ya. Mereka bercerai kan kalau di KUA boleh bercerai kan ya. Lalu yang Kristen ingin menikah lagi, apakah gereja mentabiskan atau tidak? Itu aja. Oke, ya, saya Ya, Pak, mengakhiri. Ah, ya Pak, seru ini minggu depan Pak. itu dia, itu ya. Oke, karena Pak Halek bersuara di akhir, kita minta Pak Halek untuk menutup kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup perkuliahan kita pada sore menjelang malam ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih atas perkuliahan hari ini dan ilmu pelajaran yang sudah kami terima dari Bapak Yohan. Bapak, dari kami Tuhan menjadi orang-orang pelayan-pelayan Tuhan, memang menguasai bahkan mengerti setiap apapun yang Tuhan yang disampaikan hamba-Mu, baik untuk memulihkan ataupun menjangkau jiwa-jiwa Bapak, apalagi untuk jiwa-jiwa yang terluka, yang tidak pulih gambar dirinya. Untuk itu Tuhan, bawa kami naik level di hadapan Tuhan. Bapak, kami serahkan perkuliahan ini ke dalam tangan Tuhan dan mengucap syukur atas apa yang sudah kami pelajari hari ini dan Pak Yohan yang sudah memberikan ilmunya kepada kami. Tuhan sertai dan Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Foto sebentar, Pak Hari. Minta tolong Pak, foto Pak. Oke. Ya, Ayo buka kamera semua ibu-ibu. yang tutup video udah semua. Oke. Berikan senyum yang terbaik dan termanis. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, coba nanti saya kirim Pak.
Oke, terima kasih semuanya. Oke, makasih Selamat Pak Makasih, Yohan, malam. makasih Terima Bapak. kasih, Terima Jumpa kasih Johan. minggu Pak depan. Yohan. Tuhan Pak. berkati. Berkati Terima Pak. kasih Bapak Ibu. Makasih Pak Yohan. Sampai jumpa di minggu depan. Kami semua berkati.